Hai Hai teman-teman, teman-teman. kita akan membahas suhu dan kalor. Suhu dan kalor membahas perubahan suhu, perubahan wujud, dan perpindahan kalor. Mari kita bahas perubahan suhu dan perubahan wujud. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dinginnya benda. Suhu juga disebut temperatur yang diukur dengan alat termometer. Di dalam termometer ada yang bernama skala Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur, serta memiliki titik beku dan titik didih yang masing-masing tertera dalam gambar. Lalu dapat dirumuskan seperti berikut. Teman-teman mungkin pernah melihat rel kereta api yang bengkok. Itu adalah contoh peristiwa pemuaian, yaitu pemuaian zat padat. Pemuaian zat padat merupakan peristiwa bertambah panjang, lebar, atau volume suatu benda padat karena pengaruh panas atau kalor. Contoh pemuaian zat padat seperti pemuaian rel kereta yang telah disebutkan tadi. Penyebab pemuaian pada rel kereta api itu dikarenakan terkena sinar matahari yang menyebabkan dua ujung sambungan rel kereta api akan menjadi rapat yang tadinya tidak rapat ketika belum terkena sinar matahari. Pada zat padat dikenal 3 macam pemuaian, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Berikut adalah rumus dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Perubahan wujud adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke keadaan wujud yang lain. Proses dari perubahan wujud yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, dan menyublim. Apakah kamu merasa bingung kenapa saat sendok dimasukkan ke air panas, sendok ikut menjadi panas? Peristiwa itu terjadi karena benda panas memberikan kalor pada benda dingin. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam perpindahan kalor yang terbagi atas konduksi, konveksi, radiasi. Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Kalor tersebut memiliki satuan internasional SI yaitu Joule. 1 kal sama dengan 4,2 Joule, 1 Joule sama dengan 0,224 kal. Kalor dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Kalor jenis, 2. Kalor laten. Kalor jenis adalah kemampuan suatu benda untuk melepas atau menerima kalor dengan rumus seperti berikut beserta keterangannya. Kalor laten adalah kalor yang dibutuhkan benda untuk mengalami perubahan wujud dengan rumus seperti berikut beserta keterangannya. Berikut adalah macam-macam perpindahan kalor. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak mengalami perpindahan. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Rumusnya seperti berikut, beserta keterangannya. Konveksi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Contohnya, gerakan balon udara. Rumusnya seperti berikut, beserta keterangannya. Radiasi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi melalui ruang hampa. Rumusnya seperti berikut, beserta keterangannya. Tahukah kamu tentang asas Black? Asas Black adalah prinsip hukum kekekalan energi. Rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q diterima. Lebih perjelas kembali seperti berikut.
Hai teman-teman, saya Ibu Ina. Saya akan membahas soal suhu dan kalor. Batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm persegi dan perbedaan suhu dengan kedua ujungnya 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya 0,2 kal per ms derajat Celcius, tentukanlah jumlah kalor yang dirambatkan per satuan luas per satuan waktu. Mari kita jawab bersama. Diketahui kan panjang itu kita simbolkan L sama dengan 2 meter. Luas penampang kita simbolkan A sama dengan 20 cm persegi. Satuan dalam bentuk cm kita ubah ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Konduksi termalnya kita simbolkan K sama dengan 0,2 kal per ms derajat Celcius, dan perbedaan suhu kita simbolkan delta T sama dengan 50 derajat Celcius, ditanya H sama dengan, mari kita masukkan ke dalam rumus. H sama dengan K dikali A dikali delta T per L. Kita masukin angka-angkanya. 0,2 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 dikali 50 dibagi 2 sama dengan 0,01 kal per sekon. Jadi jumlah kalor per satuan waktu adalah 0,01 kal per sekon. Pada sebuah termometer A, titik buku air adalah 40 derajat A dan titik didih air adalah 240 derajat A. Sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya 40 derajat Celcius. Bila benda itu diukur dengan termometer A, maka suhunya adalah, mari kita jawab bersama. Diketahui Y1 sama dengan 240 derajat, Y0 sama dengan 40 derajat, T sama dengan 40 derajat Celcius. Ditanya suhu termometer di A. Mari kita masukkan ke dalam rumus. Y1 dikurang Y0 sama dengan X1 dikurang X0. Y1 sama Y1 dan Y0 sudah diketahui, sedangkan X1 sama X0 belum diketahui. X1 sama X0 kan jika pengen diketahui itu kan itu dilihat dulu. Tadi kan Celcius maka titik didihnya 100 derajat dan titik bekunya 0 derajat. Masukin lagi lah ke dalam rumus. Y1 dikurang Y0 sama dengan 240 dikurang 40. X1 sama dikurang X0 sama dengan 100 dikurang 0. Lalu 200 sama dengan 100. Kita sama-sama bagi 100 jadi 2:1. Lalu cara yang selanjutnya, A-40 per 2 sama dengan C, A-40 per 2 sama dengan 40, A-40 sama dengan 40 dikali 2. Tadi kan 2-nya itu per pembagi kalau taruh ke atas jadi pengali. Jadi A-40 sama dengan 80, A sama dengan 80 ditambah 40 sama A sama dengan 120. Suhu di salah satu ruang kelas adalah 28 derajat Celcius. Jika suhu itu diukur dengan termometer Fahrenheit, berapa suhu yang akan ditunjukkan? Diketahui C sama dengan 28 derajat Celcius dan ditanya Fahrenheit. Oke, kita masukin ke dalam rumus konversi skala. Itu kan ditanyanya Fahrenheit, maka TF sama dengan 9/5 TC ditambah 32. Kita masukin angka-angkanya. TF sama dengan 9/5 dikali 28 ditambah 32, maka hasilnya 82,4. Sekian dari pembahasan kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like,